Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauni Saputra dengan NIM 21073024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat, yaitu adalah dengan judul membuat usaha makanan keripik daun sirih dengan berbagai varian rasa. Untuk latar belakangnya yaitu adalah kewirausahaan adalah kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi. Digunakan sebagai dasar keterampilan dan sumber daya untuk mengejar peluang bisnis baru dan berbeda. Nilai tambah pada barang yang akan dijual kepada konsumen sebagai produk terbaik dari saya. Di Indonesia tidak banyak orang yang berusaha. Sebagian besar masih banyak karyawan atau buruh yang bekerja di negara sendiri. Dengan mental sukses, hanya bisa sukses jika bekerja di kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan besar yang berujung pada meningkatnya pengangguran karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat peluang bisnis dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuka peluang bisnis di era modern untuk sekarang ini. Yang kemudian adalah tujuan saya membuat produk ini yaitu adalah pertama, idenya keluar dari saya belajar mata kuliah teknopreneur. Yang kedua yaitu karena daun sirih banyak mengandung manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya yaitu mencegah infeksi karena bakteri. Salah satunya itu baik untuk tubuh, apalagi di masa pandemi untuk waktu sekarang ini. Yang ketiga yaitu karena belum ada yang membuka usaha keripik daun sirih di daerah saya. Dan saya ingin menciptakan sebuah makanan baru, dan itu bukan hanya sekedar makanan atau cemilan saja, namun juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, terutama pada masa pandemi ini. Banyak masyarakat atau konsumen yang mencari makanan yang sehat untuk tubuhnya, untuk mencegah virus dari COVID-19. Dan yang terakhir adalah karena daun sirih banyak terdapat di daerah saya. Daun sirih itu di daerah saya hanya dibuat hanya sekedar obat. Jika tidak dibuat obat, maka itu hanya dibuang dengan sia-sia. Maka saya muncul ide untuk membuat sebuah keripik daun sirih agar daun sirih tersebut tidak terbuang sia-sia dan agar bermanfaat bagi tubuh, terutama pada masa pandemi untuk sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu adalah peluang usaha. Saya memilih untuk membuat usaha keripik daun sirih ini karena belum ada pengusaha yang membuatnya. Jadi untuk persaingan di pasar belum ada, dan di daerah saya belum ada yang membuka atau membuat usaha keripik daun sirih ini. Juga pada masa sekarang ini atau masa pandemi, banyak anak muda yang nongkrong dan makan cemilan yang belum tentu ada manfaatnya, terutama bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, saya membuat keripik daun sirih agar dapat dikonsumsi sebagai cemilan yang bermanfaat dan juga sehat. Untuk membuat keripik daun sirih tidaklah susah, karena bahan yang mudah didapat dan dengan modal yang minim kita dapat memulai usaha tersebut. Dengan usaha rumahan, karena di daerah saya banyak daun sirih yang terbuang secara sia-sia atau tidak digunakan setelah digunakan obat. Yang kemudian adalah keunggulan produknya.
Cemilan yang enak juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yang kedua yaitu daun sirih bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Yang ketiga yaitu adalah cemilan yang tidak mengandung pengawet tinggi, karena dalam pembuatan keripik daun sirih saya tidak menggunakan pengawet yang begitu tinggi atau terlalu banyak yang dapat mengakibatkan penyakit yang setelah dikonsumsi untuk jangka lama. Yang keempat yaitu aman dikonsumsi untuk anak kecil dan semua kalangan, terutama untuk ibu hamil. Yang selanjutnya yaitu adalah desain usaha. Untuk desain tempat usahanya, saya berawal dari rumahan, yaitu bertempatan dengan alamat Jalan Bima, Desa Kuamangjaya, Kabupaten Muarabungo, Provinsi Jambi. Dan untuk penjualannya, saya bisa menitipkan ke toko ataupun melalui sosial media untuk pertama kalinya. Dan promosi dari produk yang telah saya buat, saya melalui sosial media ataupun pembagian brosur agar konsumen atau orang dapat mengetahui dari produk yang telah saya buat. Untuk jenis produknya yaitu jenis produk yang saya buat adalah cemilan keripik daun sirih dengan berbagai varian rasa yang enak dan memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu adalah mencegah infeksi dari serangan virus. Karena dalam masa pandemi ini banyak sekali virus yang menyerang tubuh. Jadi banyak masyarakat atau konsumen yang mencari makanan yang enak dan di samping enak juga memikirkan kesehatan dan manfaat bagi tubuh kita. Keripik daun sirih tidak hanya enak, melainkan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan bisa dikonsumsi dari berbagai kalangan. Untuk desain usahanya yaitu awal usaha bisa dibuat di rumahan atau usaha rumahan yang pemasarannya bisa melalui sosial media agar orang atau konsumen mengetahui produk serta tempat di mana yang saya membuat produk tersebut. Untuk kemasan produknya saya menggunakan plastik box sesuai ukuran atau berat dari keripik yang saya jual. Mengapa saya menggunakan plastik box? Karena plastik box dapat menjaga kerenyahan pada keripik daun sirih. Dan jika ada konsumen atau pembeli dari luar kota atau yang daerahnya cukup jauh, saya bisa menggunakan plastik box kemudian dimasukkan ke dalam kardus atau kotak untuk menjaga supaya keripik tersebut tidak hancur atau rusak. Dan untuk penjualannya saya juga melalui konsinyasi atau penitipan barang produksi ke toko-toko makanan ringan atau sebuah pusat oleh-oleh dari daerah saya. Jika permintaan pasar sudah mulai meningkat atau sudah mulai banyak, disitulah saya akan mendirikan sebuah pabrik dan sebuah toko untuk penjualan produk saya, yaitu keripik daun sirih dengan berbagai varian rasa. Yang selanjutnya yaitu adalah manajemen usahanya. Untuk modal awal, alat yang kita gunakan yaitu adalah kompor gas dengan seharga 1.000.000 rupiah. Kemudian yang kedua panci penggorengan dengan harga 80.000 rupiah.
yang kemudian panci pengukus dengan harga Rp150.000. Yang keempat yaitu sutil penggoreng yaitu dengan harga Rp10.000. Peniris minyak dengan harga Rp20.000. Toples dengan harga Rp40.000. Dan untuk bahan baku pertamanya yaitu adalah daun sirih. Tidak memiliki harga karena di kampung saya banyak terdapat daun sirih dan itu pun bisa diambil secara gratis. Yang kedua yaitu adalah tepung tapioka dengan harga Rp8.000. Yang ketiga adalah tepung terigu yaitu dengan harga Rp12.000. Yang keempat penyedap rasa dengan harga Rp5.000. Yang kelima yaitu santan kelapa dengan harga Rp10.000. Yang kemudian bubuk balado dengan harga Rp20.000 dengan berbagai level varian pedasnya. Dan yang terakhir adalah minyak goreng dengan harga Rp17.000 per liternya. Yang selanjutnya adalah pengolahan karyawan. Untuk karyawan yang bekerja pada saya harus mengikuti aturan yang telah saya buat. Yang terutama yaitu adalah karyawan harus menciptakan suasana kerja yang komunikatif. Yang kedua yaitu karyawan harus pandai mempromosikan produk yang telah saya buat. Yang ketiga yaitu karyawan harus disiplin dan bertanggung jawab, yaitu berangkat tepat waktu dan bertanggung jawab apa yang telah dia kerjakan. Yang keempat dan yang terakhir adalah karyawan harus ramah dalam melakukan interaksi, yaitu ketika ada konsumen secara konsumen pembeli dengan secara online, maka karyawan harus dapat membalas pesannya dengan lemah lembut dan sopan santun. Untuk usaha pertamanya saya hanya membutuhkan 1 karyawan. Seiring berjalannya usaha, saya bisa menambah karyawan tersebut. Untuk gaji karyawan pertama kalinya saya beri Rp1.500.000. Dan seiring berjalannya usaha, saya bisa menaikkan gaji karyawan sesuai permintaan pasar yang banyak ataupun yang sudah meningkat. Untuk iklan, saya melalui endorse atau sosial media ataupun membagi brosur kepada masyarakat di sekitar desa saya. Untuk harga per produknya atau per kemasannya yaitu tergantung dari berat keripik daun sirih dengan berbagai varian rasanya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu dalam melakukan usaha kita harus tetap semangat serta bekerja keras, karena dalam menjalankan usaha, apalagi usaha yang baru muncul atau belum populer, maka kita harus yakin dan selalu bekerja keras dengan seiring berjalannya waktu. Untuk saran dari saya minta saran kepada konsumen maupun pembeli, yaitu bagaimana cara menjaga agar keripik dapat bertahan kerenyahannya dan memperbaiki kemasan agar kualitas keripik sirih tidak mudah hancur ketika ada pembeli dari luar kota maupun daerah yang cukup jauh. Sekian video dari saya, yaitu presentasi mengenai usaha keripik daun sirih dengan berbagai varian rasa. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.